Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Ana Sawai, Widya Iswara, ahli muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja yang diperuntukkan untuk peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau yang disingkat PKA. Strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja yang diperuntukkan bagi peserta PKA saya bagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pendahuluan, tahap kedua penyajian, dan tahap ketiga adalah penutup. Berdasarkan peraturan atau keputusan, surat keputusan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 1008 tahun 2019, alokasi waktu yang diberikan untuk mata pelatihan jejaring kerja bagi PKA adalah sebesar 9 jam pembelajaran, setara dengan 405 menit. Nah, pada tahapan-tahapan ini saya memberi waktu untuk tahap pendahuluan sebesar 20 menit, kemudian pada tahap kedua penyajian sebesar 360 menit, dan tahap ketiga penutup sebesar 25 menit, sehingga total waktu yang saya perlukan dalam mengampuh mata pelatihan jejaring kerja bagi peserta PKA sebesar 405 menit. Selanjutnya, metode dan media pembelajaran yang saya gunakan dalam strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja adalah sebagai berikut. Metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain ceramah interaktif, tanya jawab, curah pendapat, storytelling, studi kasus, tayangan video atau film pendek, dan diskusi kelompok. Sementara media atau alat pembelajaran yang saya gunakan adalah notebook atau laptop dan LCD proyektor, whiteboard, flipchart dan spidol, bahan tayang, bahan ajar, bahan kasus, dan juga video atau film pendek. Selanjutnya, strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja bagi peserta PKA pada tahap yang pertama, yaitu tahap pendahuluan, dengan waktu yang saya pakai 20 menit dengan 6 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama pada saat saya masuk di dalam kelas, saya akan memberi salam dan memperkenalkan diri. Kegiatan yang kedua, saya akan menciptakan suasana kelas yang kondusif, di mana saya akan bertanya siapa ketua angkatannya atau pengurus kelasnya. Saya menanyakan apa kabar bagi mereka sekalian. Kemudian saya akan menanyakan juga apa komitmen kelas mereka dan memberi motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Dengan demikian, saya merasa suasana akan kondusif dan kita akan memulai pembelajaran pada saat itu. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, saya menyampaikan struktur kurikulum kompetensi dari pelatihan kepemimpinan administrator, di mana pada struktur pelatihan PKA ini ada 4 agenda. Agenda yang pertama adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana ini diharapkan seorang pejabat administrator akan memiliki nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai Pancasila dalam aktualisasi tugas dan fungsinya. Pada agenda kedua, di situ ada agenda kepemimpinan kinerja. Pada agenda ini diharapkan pejabat administrator akan memiliki kompetensi
atau mampu memimpin, mempengaruhi, menggerakkan para pihak baik di luar unit kerja maupun di dalamnya untuk mencapai kinerja dalam organisasi secara optimal. Nah, disinilah terdapat manajemen perubahan sektor publik, materi pokok kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja dan komunikasi efektif. Selanjutnya agenda yang ketiga adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini melakukan pengelolaan di unit kerja organisasi dengan teknik dan proses tepat guna untuk memastikan unit organisasi mencapai target kinerjanya. Dan agenda yang keempat adalah aktualisasi dan evaluasi bagi peserta PKA. Dengan demikian, apabila keempat agenda ini diikuti, maka diharapkan akan mencapai tujuan. Pejabat administrator ini akan memiliki kompetensi kepemimpinan dan manajemen kinerja yang tinggi. Selanjutnya, pada kegiatan yang keempat, saya akan menyampaikan keterkaitan mata pelatihan agenda 2, di mana pada agenda 2 atau kepemimpinan kinerja ini ada 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik, yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, ketiga adalah jejaring kerja, keempat adalah komunikasi efektif dalam mencapai tujuan di mana seorang pemimpin administrator mampu memberi pengaruh, menggerakkan para pihak untuk mencapai kinerja unit organisasinya. Nah, semua ini 4 mata pelatihan ini saling terkait. Mulai dari manajemen perubahan sektor publik, di mana ada diagnosa organisasinya, kemudian seorang pemimpin akan mampu kalau dia menjadi kepemimpinan transformasional. Dan semua itu tujuan akan tercapai apabila dia menggunakan jejaring personal dan jejaring sosial dalam tugas dan fungsinya, dan juga melakukan komunikasi secara efektif. Selanjutnya, pada kegiatan yang kelima, saya akan menyampaikan materi pokok secara khusus dari mata pelatihan yang saya ampu, yaitu jejaring kerja. Materi pokok pada mata pelatihan jejaring kerja ada 4. Yang pertama adalah konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Kemudian yang kedua adalah konsep analisis jaringan sosial. Dan yang ketiga adalah konsep penataan ulang jejaring kerja. Dan yang keempat adalah konsep pendayagunaan jejaring kerja. Selanjutnya pada kegiatan ke-6 saya akan menjelaskan deskripsi singkat, di mana deskripsi singkat ini mengharapkan bahwa dengan pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja ini, para peserta sudah mampu menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mewujudkan atau meningkatkan kinerja di unit organisasinya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasinya. Sementara indikator hasil belajarnya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja, dapat menjelaskan analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring sosial. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Selanjutnya pada tahap kedua, yaitu tahap penyajian, di mana penyajian pertama adalah materi pokok yang pertama, yaitu konsep jejaring kerja dan konsep berjejaring kerja. Waktu yang saya perlukan adalah 90 menit dengan 10 kegiatan. Kegiatan yang pertama, saya awali dengan menayangkan sebuah
kisah dari sebuah situs tentang kisah seorang Rastoni manusia cangkul. Kemudian kegiatan yang kedua, saya menayangkan video tentang seorang pelayan memberi sarapan untuk 2 orang anggota regu pemadam kebakaran. Saya sengaja menyampaikan sebuah kisah dan sebuah video untuk mengantarkan peserta sehingga mereka mempunyai perhatian terhadap kedua video dan situs ini, karena kedua video situs dan video ini dengan jejaring atau dengan media sosial kita sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, setelah itu kegiatan ketiga saya melakukan curah pendapat, di mana komentar dan pikiran-pikiran dari peserta setelah melihat sebuah kisah dari Rastoni manusia cangkul dan seorang pelayan yang memberi sarapan bagi 2 anggota regu pemadam kebakaran. Setelah semua itu saya lakukan, kegiatan keempat adalah melakukan ceramah menjelaskan tentang konsep jejaring kerja. Bahwa konsep jejaring kerja ini adalah sekumpulan hubungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sehingga peserta boleh memahami tentang konsep jejaring kerja ini. Selanjutnya, pada kegiatan kelima saya melakukan storytelling untuk tahu kira-kira peserta mereka boleh menangkap dengan baik atau tidak, dan itu saya menunjuk seorang peserta untuk menceritakan apa pemahamannya atau pengalamannya tentang jejaring kerja atau jejaring sosial ini, karena jejaring sosial itu adalah baik personal maupun organisasi, sehingga memberi manfaat dalam mencapai kinerja dalam organisasi. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan berikut. Kegiatan ke-6 adalah melakukan curah pendapat dari peserta. Kegiatan ke-7 melakukan ceramah menjelaskan konsep berjejaring kerja, bahwa sesungguhnya berjejaring kerja adalah proses di mana jejaring kerja itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan berkesinambungan, baik secara personal terlebih terhadap organisasi di mana seorang pejabat administrator memimpin dan memanfaatkan jejaring kerja dengan baik, sehingga berjejaring kerja ini akan sangat bermanfaat bagi para peserta atau unit kerja mereka masing-masing. Selanjutnya, kegiatan ke-8 yaitu saya melakukan atau melaksanakan storytelling lagi untuk melihat para peserta apakah mereka cukup memahami dengan apa yang saya jelaskan tentang konsep berjejaring kerja. Selanjutnya, pada kegiatan ke-9 saya akan melakukan curah pendapat lagi, sehingga disitulah saya juga bisa melihat apakah yang saya sampaikan ini dimengerti oleh para peserta. Dan kegiatan ke-10 adalah saya memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila ada hal-hal yang dalam penjelasan saya mereka kurang mengerti. Pada penyajian kedua, saya akan menyampaikan materi pokok yang kedua, yaitu konsep analisis jejaring sosial. Saya menggunakan waktu 90 menit dengan 9 kegiatan. Kegiatan yang pertama, saya akan menayangkan video tentang analisis jejaring sosial atau juga bahan kasus yang saya akan tampilkan. Kemudian kegiatan yang kedua, saya akan melakukan curah pendapat pada peserta. Yang ketiga, saya melakukan ceramah menjelaskan konsep analisis jejaring sosial, bahwa analisis jejaring sosial ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pendayagunaan jejaring kerja menjadi optimal dalam sebuah unit organisasi. Dan terdapat ukuran-ukuran yang terkait dengan analisis jejaring kerja, yaitu jumlah aktor yang terlibat, kemudian pemusatan, lalu kepadatan di suatu jejaring sosial atau jejaring kerja.
Selanjutnya, setelah saya menjelaskan konsep analisis jejaring sosial, saya akan melaksanakan storytelling pada kegiatan keempat. Kegiatan kelima, setelah storytelling, saya akan melakukan curah pendapat. Kegiatan keenam adalah saya menugaskan diskusi kelompok bagi para peserta. Nah, diskusi kelompok ini karena pesertanya berjumlah 30 orang, sehingga saya membuat 5 kelompok. Cara membagikan kelompok, saya memberi kesempatan untuk para peserta menghitung angka 1 sampai 6, di mana angka 1 merupakan kelompok 1, angka 2 merupakan kelompok 2, dan sampai angka 6 adalah kelompok 6, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang peserta. Setelah mereka mendiskusikan, lalu kesempatan atau kegiatan ke-7 adalah saya memberi waktu kepada peserta untuk memaparkan hasil diskusinya sambil saya menyimak apa yang peserta setiap kelompok menyampaikan. Pada kegiatan ke-8, setelah semua sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok, saya akan melakukan ceramah singkat untuk menguatkan atau merangkum semua hasil diskusi dari setiap kelompok yang sudah dipaparkan. Dan kegiatan terakhir dari materi pokok yang kedua ini saya akan akhiri dengan memberi kesempatan untuk peserta mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang mereka kurang jelas dalam penjelasan saya ketika menyampaikan materi pokok kedua atau konsep analisis jejaring sosial ini. Pada penyajian ketiga, saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu konsep penataan ulang jejaring kerja dengan submateri pokoknya ada 2, yaitu konsep pemetaan jejaring kerja dan konsep penataan ulang jejaring kerja. Pada materi pokok ketiga ini ada 9 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah menayangkan sebuah kasus tentang pemetaan ulang jejaring kerja. Yang kedua, melakukan curah pendapat. Yang ketiga, melakukan ceramah konsep pemetaan ulang jejaring kerja. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pentingnya pemetaan ulang jejaring kerja yang akan memberi manfaat sebelum kita melakukan penataan ulang. Pemetaan ini merupakan hal yang penting, langkah awal untuk keberhasilan dari menata ulang jejaring kerja. Kemudian pada kegiatan keempat saya melakukan curah pendapat setelah ceramah dari konsep pemetaan ulang. Kegiatan yang kelima adalah ceramah tentang penataan ulang jejaring kerja. Dan setelah itu kegiatan ke-6 adalah menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, setelah mereka diskusi kelompok, kegiatan ke-7 adalah saya menyimak pemaparan dari hasil diskusi setiap kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok saya akan rolling sehingga semua saling berbagi. Jadi kelompok baru akan saya lakukan. Kemudian pada kegiatan ke-8 adalah melakukan ceramah untuk menguatkan hasil diskusi kelompok. Nah, pada penguatan ini saya akan menambah atau merangkum semua hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok. Dan kegiatan ke-9 saya akan memberi kesempatan untuk peserta bertanya kiranya ada hal yang mereka belum jelas pada materi pokok ketiga ini. Selanjutnya pada penyajian keempat yaitu adalah materi pokok keempat. Materi pokok keempat ini adalah konsep pendayagunaan jejaring kerja dengan 2 submateri pokok, yaitu yang pertama konsep kepemimpinan jejaring kerja dan yang kedua adalah tahapan mendayagunakan jejaring kerja. Langkah-langkah yang saya lakukan ada 9 langkah atau kegiatan pada materi pokok yang keempat ini. Yang pertama adalah
melakukan ceramah tentang konsep kepemimpinan jejaring kerja. Seorang pemimpin administrator, pejabat administrator harus mampu membimbing, merangkul semua stakeholder atau para aktor-aktor yang ada dalam jejaring kerja, baik internal maupun eksternal, sehingga jejaring kerja ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai kinerja yang optimal. Setelah saya melakukan ceramah pada kegiatan pertama, saya akan kegiatan kedua saya akan melaksanakan storytelling. Kemudian yang ketiga, kegiatan melakukan curah pendapat. Kegiatan keempat, saya akan melakukan ceramah tentang tahapan pendayagunaan jejaring kerja. Nah, hal ini penting karena sebagai anggota atau orang yang pejabat yang menggunakan jejaring sosial ini akan menjadi pekerja atau dari networking ini. Mereka mempekerjakan jaringan kerja ini dengan baik, yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin dalam tugas dan kerja mereka. Kegiatan yang keenam, setelah menjelaskan pendayagunaan jejaring kerja, saya akan melakukan curah pendapat. Kemudian kegiatan berikut adalah menugaskan para peserta untuk melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, kegiatan ketujuh adalah saya akan menyimak pemaparan hasil diskusi kelompok. Sama halnya, waktu saya menugaskan diskusi kelompok, saya berharap mereka harus saya lakukan rolling sehingga satu dengan yang lain bisa berjumpa dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang bisa saling menguatkan dan tidak bosan dengan orang-orang yang sama dalam sebuah kelompok. Nah, kemudian kegiatan setelah saya menyimak apa yang mereka paparkan dalam setiap kelompok dari hasil diskusi mereka, kegiatan ke-8 adalah saya akan melakukan ceramah dengan memberi penguatan, dengan merumuskan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang terakhir, kegiatan ke-9 adalah saya akan memberi kesempatan untuk mereka menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apabila mereka kurang jelas dari materi pokok yang keempat ini. Tahapan ketiga dari strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja saya adalah penutup. Waktu yang saya gunakan adalah 25 menit dengan 5 kegiatan, yaitu yang pertama, membuat rangkuman bersama para peserta. Kegiatan yang kedua, saya akan melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian kegiatan yang ketiga, saya akan memberi penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi setelah peserta mengikuti PKA ini di tempat tugas mereka. Yang keempat atau kegiatan keempat saya akan mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada seluruh peserta yang sepanjang 1 hari telah mengikuti mata pelatihan jejaring kerja ini. Dan kegiatan kelima saya akhiri dengan mengucapkan salam penutup kepada seluruh peserta. Demikian penyampaian strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja yang diperuntukkan bagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat untuk kita semua.